Materi IPA, kelas 7, semester 2, Organisasi Kehidupan. Kita sampai pada sistem organ bagian yang ketiga. Pada bagian ini, kita akan melihat sistem indera dan sistem saraf pada manusia. Ya, sama-sama kita akan mempelajarinya. Oke? Sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut dengan panca indera. Nah, panca indera itu seperti kita sudah sama-sama ketahui, terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba atau penerima rangsangan dari luar. Ya, nah, kita akan melihat satu persatu. Ya, mata itu apa, telinga dan sebagainya. Mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Nah, mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, mata kita berfungsi pada saat ya cahaya diproses oleh lensa mata dan ditafsirkan oleh otak. Ya, jadi kita proses melihat itu, nah itu pada saat cahaya diproses oleh lensa mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melalui kornea mata, kemudian pupil akan membesar ataupun mengecil, mengatur jumlah cahaya masuk ke mata supaya mata kita tidak silau. Ya, selanjutnya cahaya akan diterima oleh retina. Nah, retina itu yang untuk menangkap image-nya, menangkap bayangannya, dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak kita. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, itu ada lensa mata, ya. Depannya paling depan sendiri ada kornea, ya. Ada iris, lensa mata, ya, ada retina dan sebagainya. Ya, nah ini adalah gambar mata kita. Indera yang kedua adalah telinga. Fungsi telinga ada 2. Ya, ini penting ya untuk mendengarkan bunyi, ya, mendengar dan juga untuk keseimbangan tubuh. Nah, struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ya, kita akan sama-sama lihat ya bagian-bagiannya pada gambar pada slide yang berikutnya. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, bagian telinga luar bentuknya seperti itu, ya, fungsinya untuk mengumpulkan bunyi atau suara yang masuk dalam telinga. Nah, di bagian telinga bagian tengah, ya, itu ada gendang telinga, ya, itu untuk menghasilkan getaran yang akan ditransfer ke telinga bagian dalam. Ya, nah, di telinga bagian dalam inilah, ya, itu getaran-getaran itu akan diubah menjadi sinyal-sinyal yang diteruskan ya ke saraf-saraf ya hingga sampai ke otak kita, ya. Indera yang ketiga adalah hidung. Dalam sistem indera, hidung memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Nah, pada waktu kita menghirup udara pernafasan, ya waktu kita bernafas, ya bau-bau yang ada di sekitar kita itu ikut masuk ke dalam hidung. Nah, di rongga hidunglah ya bau akan larut ke dalam lendir, lalu rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau ya dalam hidung untuk diteruskan ke pusat penciuman dan saraf dan akhirnya sampai ke otak kita untuk diolah ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, itu ya hidung ya. Di situ ada lendir, jadi bau-bauan itu ya itu bercampur dengan lendir, ya itu ya diproses ya oleh serabut saraf pembau dan akhirnya saraf itu mengirimkan ya sinyal-sinyal ya ke otak kita ya. Nah, itulah prosesnya ya.
Nah, ini adalah gambarnya. Ya, itu ya hidung ya. Di situ ada lendir, jadi bau-bauan itu ya itu bercampur dengan lendir, ya itu ya diproses ya oleh serabut saraf pembau, dan akhirnya sel saraf itu mengirimkan ya sinyal-sinyal ya ke otak kita ya. Nah, itulah prosesnya ya. Yang keempat, lidah. Lidah adalah sekumpulan otot yang berada dalam mulut dan ditutupi oleh selaput lendir. Ya. Nah, fungsi lidah sebagai indera pengecap untuk membedakan macam-macam rasa makanan. Permukaan lidah ya itu kasar ya, memiliki tonjolan-tonjolan kecil. Itu dinamakan papila. Ya, papila fungsinya apa? Sebagai ujung saraf pengecap ya yang terhubung ke otak sehingga kita bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam pada makanan. Maka dari itu pada waktu kita misalnya minum air yang terlalu panas atau terlalu dingin, ya sepertinya kita tidak bisa merasakan apa-apa, ya karena ya itu papila kita ya itu terbakar atau terlalu dingin, ya sehingga sarafnya ya tanda petik mati sementara. Ini adalah gambar lidah. Ya, lidah. Nah, itu ya bagian depan lidah ya, pengecap rasa manis. Ya, selanjutnya rasa asam, rasa asin, dan paling belakang itu pengecap rasa pahit. Ya, nah, itu adalah bagian-bagian ya pengecap pada lidah kita. Indera yang terakhir adalah kulit. Kulit merupakan indera peraba. Fungsinya menerima rangsangan sensorik dari luar ya eksternal yang kemudian dihantarkan ke susunan syaraf pusat. Nah, selanjutnya rangsangan akan diteruskan oleh sel saraf ya ke pusat peraba ya lalu ke otak untuk diolah, diproses ya sehingga kita bisa ya itu merasakan ya rangsangan dari luar. Nah, ini adalah gambar dari kulit ya. Nah, itu ya ada saraf-sarafnya ya, bagian-bagian yang merasakan panas, dingin ya, merasakan sakit ya, sentuhan-sentuhan. Nah, itu ada juga yang merasakan tekanan-tekanan ya. Nah, itu semuanya ada ya. Maka dari itu ya kulit kita merupakan ya indera peraba yang baik ya.